Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Nafit Alwi, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia, di mana saat ini saya menempuh mata kuliah Business Intelligence yang memberikan saya tugas untuk menganalisa bagaimana penerapan Business Intelligence pada perusahaan manufaktur cup minuman plastik. Perusahaan ini pada soal menghadapi peningkatan permintaan dan perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak, di mana semakin banyaknya menggunakan platform digital. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola data transaksi secara lebih terintegrasi agar nantinya menghasilkan keputusan yang tepat. Pada presentasi ini juga, saya akan menjelaskan alur data, laporan yang dihasilkan, indikator kinerja, serta rekomendasi keputusan bisnis yang dapat diterapkan. Kita masuk pada slide kedua. Nah, sini ada latar belakang dan masalah. Perusahaan kap plastik tidak hanya menghadapi perubahan permintaan, tetapi juga pertumbuhan jumlah dan jenis data. Data dapat berasal dari transaksi penjualan, marketplace, pelanggan, produksi, keuangan, dan juga jasa pengiriman. Jika data tersebut masih tersebar, manajemen akan kesulitan menjawab pertanyaan penting. Produk apa yang paling laku? Produk mana yang paling menguntungkan? Siapa pelanggan utama? Dan jasa pengiriman mana yang paling efektif? Nah, kondisi ini dapat menyebabkan keputusan produksi, promosi, stok, dan distribusi dibuat berdasarkan perkiraan. Di sini, business intelligence dibutuhkan untuk mengubah kondisi tersebut menjadi keputusan berbasis data. Nah, tujuan penerapan BI adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Tujuan kedua, untuk mengukur kinerja perusahaan, produk, pelanggan, dan pengiriman. Tujuan selanjutnya, memahami perilaku pelanggan dan menemukan segmen yang paling potensial. Lalu, tujuan terakhirnya adalah menyediakan dashboard yang mudah dipahami oleh manajemen, di mana BI tidak berhenti pada pengumpulan data saja, tetapi mengubah data menjadi informasi, wawasan, rekomendasi, dan tindakan bisnis. BI mendukung keputusan strategis, taktis, maupun operasional. Arsitektur alur bisnis intelligence. Ini dimulai dari sumber data. Data kemudian diproses melalui ETL atau extract, transform, dan load. Setelah dibersihkan dan diseragamkan, data dimuat ke dalam data warehouse atau data mart. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan OLAP dan Business Analytics. Hasil analisis ditampilkan melalui dashboard dan laporan. Nah, tahap terakhir adalah pemanfaatan informasi untuk mengambil keputusan produksi, pemasaran, distribusi, persediaan pelanggan, dan pengiriman. Alur ini menunjukkan bahwa setiap tahap saling terhubung. Sumber data internal. Nah, sumber data internalnya terdiri dari transaksi penjualan, data produksi, stok, produk, biaya, dan pendapatan. Sumber data eksternal dapat berupa marketplace, website, data pelanggan, jasa ekspedisi, dan data wilayah. Data tersebut belum tentu memiliki format yang sama. Oleh karena itu, proses ETL diperlukan. Nah, pada tahap ekstrak, data diambil dari sumbernya. Pada tahap transform, data dibersihkan, duplikasi dihapus, format tanggal dan wilayah disamakan, serta data yang tidak lengkap ditangani. Pada tahap load, data yang sudah siap dimasukkan ke penyimpanan terpusat. Data warehouse, data mart, dan OLAP. Nah, pertama data warehouse itu penyimpanan pusat yang berisi data historis dan terintegrasi. Untuk memudahkan setiap divisi, perusahaan dapat membuat data mart, misalnya data mart penjualan, produk, pelanggan, keuangan, dan pengiriman. Setelah itu, OLAP digunakan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Contohnya, penjualan dapat dilihat berdasarkan tahun, bulan, produk, wilayah, pelanggan, atau kanal penjualan. Operasi seperti drill down memungkinkan manajemen berpindah dari total tahunan ke data bulanan atau bahkan ke transaksi yang lebih rinci. Nah, rancangan laporan dan KPI. Ada 5 kelompok laporan utama. Pertama, laporan tahunan yang berisi penjualan, produksi, pendapatan, laba, dan pertumbuhan.
Kedua, laporan kinerja produk yang menampilkan unit terjual, omset, margin, dan produk terlaris. Ketiga, kita bisa lihat laporan pendapatan dan penjualan berdasarkan waktu, wilayah, kanal, dan nilai transaksi. Keempat, laporan segmen pelanggan berdasarkan jenis pelanggan, wilayah, frekuensi pembelian, dan nilai transaksi. Lalu yang kelima, laporan efektivitas pengiriman yang mengukur ketepatan waktu, biaya, lead time, dan retur. Setiap laporan perlu memiliki KPI dan target. Nah, mungkin ini saya sajikan contoh tampilan dashboard ya. Di mana dashboard itu tampilan visual yang merangkum KPI penting dalam satu layar. Pada dashboard perusahaan Kaplastik, kartu KPI dapat menunjukkan total penjualan, pendapatan, produk terlaris, dan persentase pengiriman tepat waktu. Grafik garis dapat digunakan untuk melihat tren penjualan. Kemudian grafik batang dapat membandingkan produk atau segmen pelanggan. Untuk pengiriman, perusahaan dapat membandingkan jasa ekspedisi berdasarkan ketepatan waktu, biaya, dan retur. Filter berdasarkan waktu, produk, wilayah, pelanggan, dan ekspedisi membuat analisis lebih fleksibel. Wawasan dan rekomendasi keputusan. Nah, hasil dashboard harus digunakan ini untuk menghasilkan tindakan. Nah, pada bidang produksi dan stok, perusahaan dapat meningkatkan produksi produk dengan permintaan dan margin tinggi, serta mengurangi stok produk yang lambat bergerak. Pada bidang pemasaran, perusahaan dapat memprioritaskan promosi kepada pelanggan bernilai tinggi dan wilayah pertumbuhan yang besar. Nah, pada bidang distribusi, perusahaan dapat memilih jasa pengiriman yang memiliki ketepatan waktu yang baik dan biaya yang efisien. Dengan cara ini, business intelligence membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ke tahapan implementasi dan tantangan. Implementasi business intelligence dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap justification digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan manfaat bisnis. Tahap planning menetapkan target, sumber daya, dan jadwal. Tahap bisnis analisis menentukan kebutuhan laporan dan KPI. Tahap design and construction membangun ETL, data warehouse, model analitik, dan tentunya dashboard. Tahap deployment mencakup pengujian, pelatihan pengguna, dan evaluasi. Tantangan yang mungkin muncul adalah kualitas data yang rendah, komunikasi yang kurang, pengguna belum terbiasa, serta masalah keamanan dan privasi. Karena itu, implementasi business intelligence harus melibatkan manajemen, bagian bisnis, dan kemudian bagian teknologi tentunya. Nah, kesimpulannya, business intelligence dapat membantu perusahaan manufaktur kap plastik tadi mengintegrasikan data transaksi yang besar dan kompleks. Melalui ETL, data warehouse, data mart, OLAP, dan dashboard, perusahaan dapat memantau kinerja produk, pendapatan, penjualan, pelanggan, serta pengiriman. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi produksi, pemasaran, distribusi, persediaan, dan pelayanan. Jadi, manfaat utama BI atau business intelligence ini bukan hanya menghasilkan laporan saja ya, melainkan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat tentunya, lebih akurat juga, dan tentunya berbasis data, tidak berdasarkan kemungkinan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Itulah solusi atau penerapan business intelligence oleh perusahaan manufaktur kap plastik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.